Selalu cari uang saya sendiri. Lo pikir gua orang baru ya jadi hakim ya? Gimana? Indonesia, warga Indonesia memang sangat lemah dengan orang-orang yang face-nya itu memang good looking di selera kita gitu. Gue yang rakyat biasa aja matre, masa Sandra Dewi doyan burung? Doyan burung doang, ya bener juga ya. Masa Sandra Dewi doyan burung doang? Minta naik gaji hakim, sebut gajinya setara gaji Rafathar. Kalian lihat kan, tangisan termahal ini katanya, tangisan 200 triliun gitu. Nggak mungkin mau kondo dong suaminya. Modal kunci doang ya. Kunci apartemen, kunci rumah, kunci mobil. Nah, mau kondo, Harvey Mois, modal kunci doang. Aku itu bangun tidur, makan, mandi, minta jalan-jalan. Udah pasti jam 10 pagi, teng. Sebelum pandemi kita selalu ke mall jam 10 pagi. Hakim capek ditipu Sandra Dewi. Lu pikir gue bodoh? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita akan kembali guys membahas kasus yang lagi viral. Kemarin sebenarnya Let's Go udah buat video tentang Sandra Dewi ini guys. Tapi sialnya sepanjang video Let's Go tuh nyebutin Sandra Dewi itu dengan omongan Dewi Sandra gitu. Jadi 2 hari lalu kalau nggak salah ya Let's Go memutuskan untuk tidak menampilkan video itu gara-gara sepanjang video Let's Go tuh ngomong Dewi Sandra mulu, kasihan kan? Padahal capek-capek udah bikin video, aduh, ngomongnya Dewi Sandra. Nah, jadi Sandra Dewi ini adalah istri ya dari terduga koruptor Timah gitu. Namun yang Let's Go mau highlight adalah logika hakim serta masyarakat ya. Dimana masyarakat ini masih banyak banget yang percaya dengan ibu peri kita ini alias Sandra Dewi kita. Dia memang disandra oleh kenikmatan dewi-dewi di kayangan. Dewi-dewi dunia gemerlap. Nah, seperti namanya Sandra Dewi. Dia disandra, dia sandra dengan harta kekayaan duit 200 triliun. Siapa yang nggak mau disandra, guys? Kita rangkum kejadian Sandra Dewi. Nah, yang pertama Let's Go dapetin poin-poinnya kesaksiannya kemarin ya. Yang pertama adalah dia tuh nggak tahu jumlah duit suaminya itu berapa. Dia nggak tahu. Dia juga nggak tahu suaminya itu berbisnis timah. Dia nggak tahu. Dia taunya suaminya berbisnis batu bara. Dia juga nggak tahu kalau suaminya itu ternyata punya banyak teman. Nah, teman-teman bisnis dia juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu jumlah mobil yang dia punya. Karena dia nggak hafal nama-nama merek mobil. Makainya doang ngapal. Cicilannya juga nggak mau tahu. Dia juga nggak tahu kalau suami itu kerja sama BUMN. Dia juga nggak tahu kalau suaminya ternyata berteman dengan polisi. Untung nggak sama Ibtu Rudiana. Digebuk nanti dia. Dia nggak tahu juga perihal private jet karena dia bilang itu semua cuma gosip. Nah, tapi foto sama di dalamnya beneran ya. Terbangnya beneran gitu. Belinya gosip. Nah, katanya kalau dia pulang kampung itu disambut dengan tari-tarian gitu. Gara-gara Sandra Dewi lingkungan Bangka hilang semua. Bagaimana ya? Dia kesulitan menjelaskan bapaknya di mana kepada anak-anaknya karena bapaknya ini Harvey Mois itu adalah orang yang selalu suapin anak-anaknya. Akhirnya dia tidak kehabisan cari, dia bilang sama anaknya, bapakmu kamu lagi wamil gitu. Bapak kamu setara Taehyung. Dengar itu Harvey Mois itu juga nangis ya. Nah, pertanyaan Let's Go, apakah cerita Sandra Dewi yang bilang suaminya itu lagi wamil, nah, itu kan berbohong ya? Apakah itu juga dilakukan di hakim? Ya pertanyaannya gitu. Kenapa nggak bilang bapakmu lagi korupsi nak 200 triliun gitu, lagi di sidang nih. Kalau nggak bersalah bapak balik, kalau bersalah ya kita miskin gitu. Bagaimana? Ada salah satu parodi yang menurut Let's Go lucu banget guys. Mending lu jujur sama gua. Suami lu ngasih apa aja selama ini kalau pakai duit haramnya? Izin yang mulia, suami saya nggak pernah kasih saya apa-apa selama ini. Saya selalu cari uang saya sendiri. Lu pikir gua orang baru ya jadi hakim ya? Gimana? Lu mau pakai cara halus apa mau pakai cara kasar? Gua tanya sekali lagi ya. Suami lu ngasih lu apa aja selama ini? Cuman cincin kawin aja yang mulia, yang lainnya enggak kok, sumpah deh. Pintar banget actingnya. Hah? Terus itu rumah, mobil, apartemen dari mana? Sumbangan warga? Iya, kebetulan itu hadiah dari teman-teman kita, Pak. Emang buat hadiah ulang tahun. Oke, gua nggak mau dengar lagi penjelasan lu ya. Lu mau gua sita barang-barangnya, lu gua masukin penjara, apa lu ngaku ini siapa yang ngasih? Iya, ini yang mulia, suami saya yang ngasih. Padahal saya udah bilang jangan, tapi dia tetap aja. Nah, gitu dong. Kan enak. Sini cubit dulu pipinya. Nah, ya menurut Let's Go ini adalah perumpamaan yang paling bener gitu. Maksudnya paling masuk akal gitu. Karena kan hakim ini nanya ya, duit kamu tuh gimana? Itu saya nggak pernah dikasih suami. Saya semua hasil kerja saya sendiri. Nah, hakim kan ya kali hakim dibohong-bohongin. Dan masih banyak banget netizen yang percaya bahwa aku percaya sama Sandra Dewi karena Sandra Dewi ini orangnya terlihat baik gitu, mukanya sangat princess dan dewi banget gitu.
memang kita lihat ya, seperti ibu peri banget ya, Sandra Dewi ya, putih mulus, suaminya pun seperti itu ya. Memang Indonesia, warga Indonesia memang sangat lemah dengan orang-orang yang face-nya itu memang good looking di selera kita gitu. Terutama Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memang, let's go akui, kalau let's go menghujat mereka berdua, let's juga nggak tega karena mukanya terlalu malaikat buat let's go yang mukanya muka setan. Kalau mereka 271 triliun nggak terlalu digebuk ya, mukanya muka baik banget soalnya, muka orang baik gitu. Kelakuan belum tentu ya. Let's go yang dapat di sini intinya Sandra Dewi itu semuanya kalau masalah duit tuh nggak tahu, tapi menikmati mau. Nah, kalian logika aja. Seorang istri memang dia nggak tahu berapa penghasilan suami gitu. Nah, tapi ternyata penghasilan suami itu kan dia nikmati juga. Contohnya nih, dia jalan-jalan. Tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya. Itu kan keluar negeri, kan nggak mungkin pakai duit Sandra Dewi, nggak mungkin Sandra Dewi yang bayarin, pasti suaminya. Nah, tiket pesawat, liburan di hotel, nah semua itu adalah diduga salah satu kesenangan duniawi yang didapatkan Sandra Dewi dengan mengeksploitasi alam dari Indonesia. Yang kita tahu, memang korupsinya ini adalah mega korupsi. Ini nggak cuma korupsi doang ya, mega korupsi, highlight. Dan ini masih diduga kan, mega korupsi yaitu kerugian dari tanah kelahiran Sandra Dewi sendiri, yaitu di Bangka Belitung, itu rusaknya itu mencapai 200 triliun gitu, kerusakan untuk didapatkan keuntungan. Nah, yang dapat keuntungannya Sandra Dewi dan juga Harvey Mois, yang dirusak adalah negara Indonesia serta orang-orang di sekitarnya. Pantas orang-orang sekitarnya nari-nari mulu ya. Kalau Sandra Dewi datang ya nggak dapat apa, dapat rusak doang tanahnya nih. Saya juga pernah dengar podcast Sandra Dewi, setiap hari tuh dia ke mall, setiap hari. Nggak pernah stop. Pokoknya jam 10 pagi, dia di podcastnya sama Luna Maya. Kalian cari aja. Itu Sandra Dewi itu ke mall sama anaknya setiap hari. Nah, Aku itu bangun tidur, makan, mandi, minta jalan-jalan. Udah pasti jam 10 pagi, teng. Sebelum pandemi kita selalu ke mall jam 10 pagi. Jam 10 pagi Baru udah ke mall. Habis itu sore-sore biasa ke taman, habis itu malam ya balik lagi ke mall sampai jam 9 malam. Itu sebelum pandemi ya. Pokoknya jam 10 pagi tuh aku udah ada di mall-mall Jakarta bawa anak. Gampang ya cari sana. kita bisa lihat juga, walaupun dia hedonnya nggak pamer secara belak-belakan dia, tapi kan mall setiap hari bersama anak, itu kan pasti belanja dan lain-lain ya. Kesenangan duniawi itu kamu tahu dan nggak tahu itu juga didapatkan dari uang haram gitu. Bahkan ada yang bilang, orang kaya sebelum nikah buat perjanjian pranikah. Bener gitu. Aku tim percaya Sandra Dewi. Dari sebelum nikah, dia terlihat selalu menggunakan barang-barang mewah. Tapi komentarnya lebih bener. Gue yang rakyat biasa aja matre, masa Sandra Dewi doyan burung? Doyan burung doyan bener juga ya. Dan kalian logika aja guys, masa seorang Sandra Dewi ditanya kamu dapat apa dari suamimu? Nggak dapat apa-apa kecuali cincin kawin. Masa Sandra Dewi doyan burung doang? Itu kan nggak mungkin. Logika aja guys, Sandra Dewi tuh udah kayak peri banget nih gitu. Nggak mungkin dapat burung doang nih tiap malam di rumahan. Karena kalian pikir ya, kita nih orang bodoh guys, kita orang bego. Kita nih nggak sepintar Harvey Mois yang ikut diduga mega korupsi ya. Nggak mungkin sekelas Harvey Mois tidak menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan terhadap perusahaan timah adalah tindakan yang dilarang oleh negara. Nah, dilarang oleh negara ya, atau menyalahi peraturan negara. Tidak mungkin orang sepintar Harvey Mois yang kaya banget, level tertentu tidak mengetahui bahwa tindakan dia adalah tindakan ilegal dari negara, atau dia tahu tindakannya tindakan ilegal, maka dia menggunakan cara melegalkan tindakannya dengan cara yaitu tadi masuk ke dana CSR. Kalian tahu kan dana CSR? Jadi kalau dana CSR itu adalah sejumlah uang tuh yang dikeluarin sama perusahaan. Itu wajib ya untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial gitu. Jadi dia udah ilegal nih, dia masukin ke dana CSR supaya jadi legal. Tapi dana CSR-nya harusnya dibagiin ke masyarakat ya, tapi enggak, tapi diambil sendiri. Nah, itu adalah cara ilegal yang dijadikan legal. Nah, itu yang diungkap oleh negara. Kok kamu berbohong? Kok kamu korupsi? Nah, makanya terakhir ini minta naik gaji hakim, sebut gajinya setara gaji Rafathar. Kalian lihat kan ini? Nah, ini bahkan Prabowo tuh mendukung kenaikan gaji hakim. Kenapa? Karena kalian jadi hakim, kalian mau masa dibohong-bohongin sama kayak orang Sandra Dewi gitu. Coba capek jadi hakim guys, dibohong-bohongin sama koruptor-koruptor yang mau duitnya tapi nggak mau ngebalikin ke negara. Nah, ya kan? Vina diduga ya hakim ada main dengan Rudiana gitu, menangkap 6
pelaku yang langsung dimasukkan ke penjara itu karena hakimnya nggak mau ngecek gitu, capek, duitnya sedikit. Dia percaya aja sama kamu kan polisi. Jadi gimana menurut kamu hasil investigasi kamu? Salah, ya langsung masukin aja lah. Kalau hakim gajinya lumayan gede ya kan mereka tiap hari berhubungan dengan kriminal, bohong. Nggak ada. Tidak ada narapidana ataupun pelaku yang datang ke persidangan jujur melakukan kejahatan gitu. Pasti semuanya ngaku enggak. Di sini filternya hakim untuk memfilter omongannya dia tuh bener apa enggak. Omongan kamu tidak pernah dibeliin apapun sama suami kamu wamil, suami kamu Taehyung BTS. Nah, saya itu cuma beliin cincin kawin. Masa sih? Tetangga saya tukang ojek aja seserahannya seperangkat alat sholat loh. Emas 0,5 gram loh. Nggak mungkin. Kamu seorang Sandra Dewi, mulus bening begini dibeliin cuma cincin kawin doang. Ya kan, maksudnya memang kita, ya let's go bilang, kita tuh lemah dengan wanita dan pria yang memang good looking banget gitu. Tapi sekelas Harvey Moise, dia nggak tahu sampai timah yang dia jalankan melanggar peraturan dan tindakan ilegal di negara. Let's go rasa nggak mungkin dia nggak tahu gitu. Seperti yang ibu-ibu tadi bilang, ya nggak mungkin Sandra Dewi itu cuma doyan burung doang gitu. Dan lihat di video ini mereka tuh masih bisa senyum gitu. Bahkan ada yang bilang masih bisa ketawa, berarti saldo masih aman. Ini tangisan termahal ini katanya, tangisan 200 triliun gitu. Logika kalian berpikir ya, ini kalau nggak ketahuan sama negara, berarti ini nggak bakal berhenti tindakan Harvey Moise yang terus menggerus kekayaan alam dan merugikan negara di Indonesia ini. Kalau nggak ditangkap berarti nggak bakal berhenti. Kalau sekarang ditangkap, berhenti pasti tindakan ilegal itu. Kalau nggak ditangkap, dia nggak bakal berhenti. Dewi Sandra, jalan-jalan ke luar negeri mulu. Tiap hari masih ke mall mulu anaknya gitu. Menurut Lesko, kalau ini terbukti benar ya berarti kerja di Indonesia bagus. 200 triliun bisa diungkap gitu. Ada harapan untuk pengungkapan lain-lainnya gitu. Siapa tahu kalian yang di Bali atau yang di Jogja, alam kalian disabotase sama orang-orang kaya, udah orang kaya, sabotase alam lagi. Mereka tambah kaya, kita miskin doang. Miskin doang, bego lagi loh. Nah, itu deh guys. Jadi menurut kalian gimana? Kalian tipe orang yang masih garis keras pembela Dewi Ibu Peri ini, apa sudah berani bisa melek nih, logikanya udah jalan nih. Ternyata hakim aja mau dibego-begoin gitu. Hakim aja ketemu Sandra Dewi cengar-cengir pura-pura bego dia kan. Nah, hakim ketemu Sandra Dewi pura-pura bego dia guys. Terus gue rasa hakimnya lucu dia. Tas Hermes itu bacaannya Hermes apa Hermes? Kayak gitu-gitu kan. Hakim ini udah tahu dia gitu. Istri-istri nggak mungkin mau kondo dong suaminya. Modal kunci doang ya. Kunci apartemen, kunci rumah, kunci mobil. Nah, mau kondo Harvey Moise, modal kunci doang. Kunci perusahaan. Loh. Yang kita bisa sampaikan guys, kita akan update kasusnya Vina abis ini. Jangan kemana-mana ya. Terima kasih udah nonton. Bye.